Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cil, masih semangat Cil? Ini udah ada suaranya jawab salam. Masih semangat tidak? Masih? Yang jawab salam ulun doakan hajat dunia akhiratnya Allah kabul. Amin. Gancang jawab salam berada. Kita harapkan hubungan ini. Ulangi lah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutlah biar belum nyawa bahasa Banjar. Lanjutlah. Anak kau lah rahasia itu. Anak kau ada warna biru. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala man fis samaa'i ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi, para tuan guru, para ustaz yang namanya tidak dapat Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum semuanya. Salam penghormatan yang begitu mulia kepada Bapak RT, RW, Lurah, Kementerian Agama, pengurus masjid, penyelenggara acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita doakan semoga semuanya Allah lapangkan rezekinya, Allah permudahkan urusan dunia akhiratnya, Allah tetap istiqomahkan, Allah menangkan perjuangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan yang begitu mulia kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat umat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita angkat tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tidak pulangnya kita dari tempat ini, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dimudahkan urusan kita, Allah kabul hajat dunia akhirat kita, Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, dan semoga kita wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkumpulan yang lebih baik, tidak ada duduknya seseorang yang lebih baik, yang dimana duduknya kita di sini, berkumpulnya kita di sini, tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana acara tersebut, acara ini kita lihat begitu sederhana, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana acara ini kita sandingkan dengan manusia yang agung, manusia yang sempurna, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada lisan yang lebih baik, tidak ada bibir yang lebih baik, yang dimana lisan tersebut, bibir tersebut senantiasa selama dia hidup di dunia ini hanya digunakan untuk berzikir kepada Allah dan berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar,
yang besar selain Allah kecil, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat. Yang melihat selain Allah pasti akan dibutakan dari sesuatu hal warna yang jauh di hadapannya. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah pasti akan ditulikan dari sesuatu suara yang jauh di telinganya. Yang dimana pada malam hari ini, detik ini Allah masih membuka hati kita, masih meringankan langkah kaki kita untuk menuju di suatu majlis ilmu seperti ini. Karena majlis seperti inilah salah satu warisan dari baginda Rasul. Baginda Rasul tidak mewariskan harta, baginda Rasul tidak mewariskan jabatan, baginda Rasul tidak mewariskan emas, tetapi baginda Rasul mewariskan adalah majlis-majlis seperti ini. Sebelum Al-Fakir buka tentang Isra wal Mi'raj, Al-Fakir akan menyampaikan tentang kemuliaan tatkala kita duduk dan hadir di suatu majelis ilmu seperti ini. Bu, jangan pandai sendiri, Bu. Hendaklah kena senjata jin. Hendak senjata iblis kada? Hendaklah. Ada yang tahu kada senjata iblis? Ada yang tahu? Yang dimana tatkala kita hadir di majlis seperti ini, pasang hati kita dengan benar, seakan-akan kita ingin mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimana tatkala kita satu kali hadir di suatu majlis seperti ini, itu sangat sungguh mulia, sangat begitu agung. Satu kali kita duduk di majlis seperti ini, itu lebih baik dibandingkan kita 1000 sholat 1000 sunnah rakaat. Sholat sunnah 1000. Bayangkan, jangankan sholat sunnah 1000 rakaat, 5 waktunya saja sering kita tinggalkan. Bujur kada? Bujur, berarti banyak di sini meninggalkan. Itu keistimewaan tatkala kita satu kali duduk di majlis seperti ini. Yang dimana dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, majlis dakwah ilallah wa dzikri salihin. Majlis seperti ini yang diceritakan tentang orang-orang saleh, diceritakan tentang baginda Rasul, itu dapat menghidupkan hati kita. Yang dimana tatkala hati kita dalam 3 hari tidak pernah dihadiri majlis, tidak pernah diisi dengan Al-Quran, tidak pernah diisi dengan berzikir kepada Allah, tidak pernah diisi dengan bersalawat kepada baginda Rasul, maka hati kita akan dimatikan oleh Allah. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Sa'id, tatkala 3 hari hati kita tidak pernah diisi dengan Al-Quran, tidak pernah diisi dengan selawat kepada baginda Rasul, tidak pernah hadir di suatu majlis taklim, majlis zikir seperti ini, maka hati kita akan dimatikan, dibekukan oleh Allah, dan takutnya kelak kita meninggal tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadat. A'udzubillahi min. Jadi jangan kemudian anggap sepele majlis seperti ini. Majlis seperti inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia. Sudahlah ibadah kita kurang, sudahlah sholat kita kurang, tetapi hadir majlis juga kurang. Bagaimana kita ingin selamat di dunia maupun di akhirat? Karena majlis seperti inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia ini. Tapi harus seimbang, hadir majlis dan kerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis seperti ini adalah salah satu sabunul qulub, sabun untuk membersihkan hati kita. Setelah sabun membersihkan hati kita, wa ma'ul qulub, airlah yang membersihkan hati kita. Diceritakan oleh Habib Umar bin Hafid, tatkala orang yang meninggal Allah izinkan untuk hadir ke majlis ilmu, orang yang di dalam kubur tersebut akan bangun, akan berdiri keluar dari kuburannya, meloncat dia, mau kemana? Mau hadir majlis.
Iya. Kalau Allah izinkan orang yang telah meninggal dunia untuk hadir di majelis seperti ini, orang yang telah meninggal dunia akan keluar dari alam kubur. Yang dimana majelis seperti ini Allah tidak tampakkan pahala tersebut. Tatkala Allah tampakkan pahala kita duduk di suatu majelis seperti ini, la tatalu alaih. Tatkala Allah tampakkan majelis ilmu, pahala majelis ilmu, pahala tatkala kita duduk di suatu majelis ilmu seperti ini, orang akan berbunuh-bunuhan untuk menghadiri, untuk duduk di suatu majelis ilmu seperti ini. Jadi jangan pernah kita pandang majelis itu sedikit, majelis itu biasa saja, tidak ramai, tidak ada makanannya. Kebanyakan di zaman sekarang hadir majelis hanya untuk mencari makanan. Bujur kada? Amun kada makanannya, kada hendak hadir. Iyalah bu, kada menjawab bu, tampar nih. Begayaan ya bu, biar kada tapi tegak. Iyalah bu, bujur kada bu, bujur kada, nyantai. Jadi jangan pernah hentian anggap sepele majelis seperti ini. Hadir, walaupun majelis itu kecil, majelis itu tidak ramai, majelis itu tidak ada makanannya, kita hadiri. Karena kita hadir majelis seperti ini ingin mendapatkan syafaat dan keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah hentian anggap sepele. Hadir, ajak anaknya. Ayo nak, ayo keluarga, ayo bapak, ayo ayah, ayo ibu, kita hadir majelis, kita duduk khidmat. Walaupun hentian mendengarkan saja, lebih baiknya tatkala kita hadir di majelis seperti ini, kita tulis apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh ulama tersebut. Untuk apa Beb? Untuk kita amalkan. Itu yang lebih baik. Ini kan tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bujur kada? Pulang dari majelis ilmu, apa yang telah disampaikan para ulama, para tuan guru, para habaib, pulang dari rumah udah lupa semuanya. Yang ingat hanya makanan. Tatkala ditanya oleh anaknya, wahai ibu, wahai ayah, wahai abah, apa yang tadi disampaikan oleh habib, oleh tuan guru? Kada ingat lagi naik. Kayak apa ilmu akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi didengarkan baik-baik, duduk dengan hikmat, seakan-akan kita ini orang yang tidak memiliki ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin hadirat ehwan ahwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana kita hadir di sini ingin memperingati salah satu peristiwa yang agung, Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin buku hampian sering mendengarkan peristiwa Isra wal Mi'raj, yang dimana Isra wal Mi'raj baginda Rasul, setelah baginda Rasul Isra wal Mi'raj bersama Allah, baginda Rasul membawa amalan, membawa hadiah untuk kita sebagai umat baginda Rasul, yaitu sholat. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat adalah salah satu tiangnya ibadah. Coba bukan lihat, rumah tatkala tidak ada tongkat, maka rumah itu tidak akan berdiri tegak. Bujur kada? Bujur kada aku? Paling tidak harus ada tongkatnya 5 atau 4. Kalau hanya tiang tersebut hanya 2, kita mendirikan rumah tersebut seminggu ada kabarnya rumah itu rubuh. Iyalah bu, bujur kenapa? Begitu juga yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada baginda Rasul, salah satu perintah yang begitu mulia yaitu sholat. Apakah sholat kita telah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini? Yang dimana baginda Rasul sebelum beliau wafat sempat berwasiat kepada kita, alaikum bis sholat, alaikum bis sholat, kata baginda Rasul.
yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sorga hanya untuk baginda Rasul, tetapi baginda Rasul lebih banyak ibadahnya kepada Allah dibandingkan kita sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Apakah bubuhan pian ini sudah pasti masuk ke surga Allah? Apakah Allah menciptakan surga itu untuk bubuhan pian yang sering meninggalkan ibadah kepada Allah? Apakah sudah banyak bekal kita ingin menghadap Allah? Apakah bekal kita sudah banyak tatkala kita ditinggalkan di dalam kubur sana? Apa yang akan kita jawab tatkala malaikat Allah bertanya kepada kita, sedangkan kita sering meninggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana? Bubuhan pian ini coba bayangkan, sholat paling lama 5 menit, bujur kan? Kita sholat tidak memikul apa-apa, tidak memikul kayu, tidak memikul semen. Kita sholat hanya berpakaian yang menutup aurat, yang bersih, yang suci, itu saja. Sedangkan bubuhan pian begawi ngangkat berkilo-kilo, di panasnya terik matahari mampu, bujur kan? Dari siang sampai sore kerja mengangkat beban di atas bahunya, di panas terik matahari ini kita mampu. Sedangkan ibadah kepada Allah kita tidak memikul beban, tetapi kita sering meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena di dalam hati kita tidak pernah ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa satu kali meninggalkan ibadahnya kepada Allah, itu sudah cukup untuk masuk ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang kita dari umur sekarang sampai 40, 50, ibadahnya kita kepada Allah sering kita tinggalkan? Karena di dalam hati kita, karena di dalam sanubari kita tidak pernah merasakan, pernah ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bubuhan pian pakai pikiran logika, bujur gua aja tadi. Aku ni begawi siang malam mikul yang berat-berat, mikul semen di panas teriknya matahari aku mampu. Sedangkan ibadah bujur pakai kopiah aja pian, beratlah kopiahnya berapa kilo? Hanya mengangkat takbir. Kenapa demikian? Karena hati kita telah dimatikan oleh Allah. Maka dari situlah apa yang diperintahkan oleh Allah semuanya kita malas. Hadir majlis ilmu kadang-kadang ngantuk. Hadir majlis ilmu kadang-kadang ibunya ngomong sendiri. Baru ceramah 30 menit udah gelisah, putar kanan, putar kiri, bujur kanan. Karena apa weh? Yaitu bang, hatinya telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun hadir orkes dangdutan tahan 2-3 jam, berdiri lagi. Apa yang bubuhan pian ambil dari dangdutan tersebut? Apa yang bubuhan pian ambil tatkala menghadiri yang tentang menjauhkan kita kepada Allah? Apa yang kita ambil? Apakah itu akan menjadi bekal kita kelak di alam kubur? Tidak akan pernah ada pertanyaan tatkala kita sering menghadiri hal seperti itu. Tidak ada manfaatnya. Boleh saja sekali 2 kali ingin menghibur diri, boleh, silahkan. Tapi lebih utamakan tentang kita majlis ilmu, menghadiri, duduk di majlis ilmu seperti ini. Ajar anak-anak pian. Jadi dakwah ini belum sampai kan? Dakwah ini tidak hanya seperti ulun ceramah di mimbar-mimbar, tidak. Dakwah ini banyak macam. Kalau bubuhan pian memiliki harta, dakwahlah dengan hartanya, keluarin hartanya. Untuk apa harta tersebut yang berjalan? Seperti mengadakan acara Isra, keluarkan hartanya, nyumbang. Ini ulun ada sekian, mungkin ini dapat bermanfaat. Tidak ada harta web, ulun hanya memiliki tenaga, bantu dengan tenaga bubuhan pian.
bantu apa ke? Ulun tenaga tidak kuat beb, dengan pikiran. Ini kayak ini aja, gini. Dengan pikiran. Ulun kada kau pikir beb ya buat dengan mengajak orang. Ajak orang, ayo kita sama-sama hadir majlis, kerja sama. Minimal di masjid kita akan mengadakan Isra Mi'raj, kerja sama. Jangan halnya mau hidup diri sendiri, sudah kaya sudah, tidak dipandang orang yang di bawahnya. Yalah, orang hendak minta sumbangan kada dikasih. Kena tak kalah dia meninggal dunia kada usah diurus. Yang pengasih nanggairo, yang tidak ada pernah kerja samanya, jangan diurus, biarkan dia sendiri mati sendiri, mengurus mengumpulkan sendiri, kawalah kayak itu. Bisa apa tidak? Tidak akan pernah bisa tak kalah kita tidak akan bekerja sama di dalam kita hidup di dunia ini. Jangan jauh-jauh. Semut aja tatkala ingin mengangkat makanan, dia tidak mampu sendirian, dia dengan teman-temannya ingin mengangkat makanan tersebut. Begitu juga kita sebagai manusia. Bagaimana kita ingin maju menghidupkan masjid, maka dengan kerjasamanya, dengan kekompakannya, insya Allah tatkala kita kompak di dalam agamanya Allah, Allah akan menyelamatkan kita dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sampai sini jelas apa tidak? Jelas apa tidak, Bu? Nyatai, jelas ibu hendak pulih dahulu. Masih semangat bola? Hanya jam setengah 10. Nonton TV dari jam 7 sampai jam 12 tahan. Ya dah, Bu. Bapak dari jam 7 depan TV dengan kopi secangkir dengan rokok tahan sampai jam 1. Yalah. Kalau hadir majlis ilmu 30 menit sudah gelisah. Apa yang digelisahi? Kalau kita ingin hadir majlis ilmu, pasang hati kita dengan benar. Bukan tiap hari. Kita hadir majlis ilmu ini bukan tiap hari. Bujur gerak. Sebagaimana juga kita beribadah kepada Allah, ini bukan pian bisa pahami. Paling banyak kita sholat dalam satu hari ini hanya 5 menit. Coba bukan pian kalikan 5 kali 5 berapa? 25 menit. Dari satu hari satu malam ini waktunya 24 jam. Ibadah kita kepada Allah dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh hanya 25 menit, enggak sampai 1 jam. Selebihnya kita gunakan untuk apa waktu tersebut? Coba bukan pian pikirkan. Bisa dipaham apa tidak? Coba bukan pian kalikan dari umur pian sekarang berapa, amun kada gawian di rumah kalikan 25 kali berapa umur? Sedikit saja waktu yang digunakan bukan kita ini untuk beribadah kepada Allah, lebih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Bu, 24 jam dari pagi sampai malam. Udahlah hanya 5 menit waktu zuhur masuk ditunda lagi. Hanya masuk jam 2 sedang naik sembahyang. Banyaklah seperti itu. Sudah masuk waktu azan ditunda lagi jam 2 kena hanya sembahyangan. Kayak apa hidup kita ini akan selamat di dunia? Bagaimana Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita? Bagaimana baginda Rasul ingin menyelamatkan kita sebagai umat baginda Rasul? Tapi kelakuan kita tatkala kita hidup di dunia ini hanya menyia-nyiakan waktu kita hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pian ini sudah sungguh beruntung.
menjadi umat baginda Rasul, setiap amal ibadah kita Allah lipat gandakan. Kalau di zaman dulu umat-umat terdahulu setiap ibadahnya tidak Allah lipat gandakan, tetapi kita di zaman baginda Rasul setiap amal ibadah kita Allah lipat gandakan. Kurang apa lagi? Kita tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah lahirkanlah hamba ini menjadi umat baginda Rasul. Kita tidak pernah meminta untuk menjadi umat baginda Rasul, tetapi tatkala kita telah dilahirkan di muka bumi ini telah menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat satu cerita yang dimana Nabiullah Adam alaihissalam di dalam kitab Nasihat Ibad Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan yang dimana Nabiullah Adam alaihissalam ini ingin menjadi umat baginda Rasul. Ini derajat Nabiullah Adam, Nabi yang maksum. Kita ini siapa? Yang sering berbuat maksiat kepada Allah, sedangkan Nabiullah Adam alaihissalam Nabi yang paling pertama Allah ciptakan untuk ingin menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 4 kemuliaan kepada kita sebagai umat baginda Rasul, tetapi tidak Allah berikan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Apa yang pertama? Taubat Nabiullah Adam alaihissalam. Taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah hanya di kota Mekah saja. Ini derajat Nabiullah Adam. Kita siapa? Sedangkan kita sebagai umat baginda Rasul dimanapun kita beribadah, tetapi tempat tersebut suci, bersih, tubuh kita bersih, maka taubat tersebut akan diterima oleh Allah. Kalau Nabiullah Adam hanya di kota Mekah saja beliau taubatnya diterima oleh Allah. Yang kedua, yang dimana tatkala Nabiullah Adam alaihissalam memakan buah kurdi, ini Allah melepaskan pakaian Nabiullah Adam alaihissalam sehingga terlihat aurat Nabiullah Adam, sedangkan kita siang malam sore berbuat maksiat kepada Allah, tetapi Allah tidak pernah melepaskan pakaian kita sehingga terlihat aurat kita. Yang dimana tatkala Nabiullah Adam alaihissalam berbuat kesalahan, ini Allah pisahkan selama ratusan tahun dengan istrinya. Ini berbuat kesalahan. Kalau kita siang malam sering berbuat maksiat kepada Allah, sering berbuat kesalahan kepada Allah, tetapi Allah tidak pernah memisahkan kita kepada anak dan keluarga kita. Bujur kita, bujur kita. Yang keempat, ketika Nabiullah Adam alaihissalam berbuat kesalahan di sorga, Allah tahu, Allah murka, Allah turunkan Nabiullah Adam ke muka bumi. Sedangkan kita berbuat maksiat kepada Allah di muka bumi, tatkala kita bertobat kepada Allah, meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah, kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dapat kita ambil pelajaran. Bayangkan ini derajat Nabiullah Adam alaihissalam dibandingkan kita sebagai umat baginda Rasul. Mana perjuangan kita untuk baginda Rasul? Baginda Rasul ingin menyampaikan ilmu agama dengan tetesan keringat beliau, dengan perjuangan darah beliau, agar ilmu agama tersebut sampai kepada kita. Mana perjuangan kita? Mana balasan kita? Sehingga beliau berjalan di kota Taif dilempari kotoran onta. Buat siapa? Buat kita. Dulu beliau ada kisah yang dimana beliau setengah sholat, di belakangnya ada Sayyidina Umar bin Khattab, dari mana Sayyidina Umar ini mendengarkan dari gertakan perut dari baginda Rasul, yang dimana perut baginda Rasul ada batu untuk menahan lapar beliau. Kalau orang-orang Arab terdahulu mengatakan satu batu yang diganjalkan di perut tersebut, diikankan di perut tersebut, itu 1 hari 1 malam tidak makan. Subhanallah.
Ada berapa batu di ikatan baginda Rasul? Ada 7 batu. Apa kata baginda Rasul? Apa kata Sayyidina Umar? Wahai baginda Rasul, kenapa engkau 7 hari 7 malam tidak makan? Apa kata baginda Rasul? Aku tidak ingin umatku nanti merasakan dari 7 hari 7 malam tidak makan. Biarkan aku yang merasakannya. Subhanallah. Siapa dia? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mana balasan kita, Bu? Mana balasan kita, Pak? Perjuangan baginda Rasul sungguh sangat menyedihkan, sungguh sangat mencarahkan agar ilmu agama sampai kepada kita. Kita di zaman sekarang ini sudah menerima enaknya. Kita lihat perjuangan baginda Rasul. Kalau Buku Hanpian membaca sejarah-sejarah baginda Rasul, mungkin Buku Hanpian akan menangis. Begitu perihnya perjuangan baginda Rasul. Kita sekarang sudah mengambil enaknya, tetapi kita sering meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Setelah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul, kita sering melemparkan kotoran dosa di wajah baginda Rasul. Siapa yang akan mensamati kita kalau bukan dari baginda Rasul? Kita sering berdoa kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, berikan hamba ini syafaatmu ya Rasulullah. Tetapi kita sering berbuat salah, berbuat maksiat kepada baginda Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu dapat kita cerminkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wahai hadirin, mana balasan jasa kita untuk baginda Rasul? Mana perjuangan kita? Maka dari sini hadirin, maka dari sini pulangnya kita dari tempat sini, pulangnya kita dari tempat yang begitu agung ini, mari kita hidupkan ajaran baginda Rasul. Kita hidupkan lagi yang dimana dulu Buku Hanpian sering meninggalkan ibadah kepada Allah, maka mulai dari sini kerjakan ibadahnya kepada Allah. Yang dimana di bulan Rajab ini bulan yang sangat istimewa, setiap amal ibadah kita Allah lipat gandakan. Berbanyak di bulan Rajab ini Buku Hanpian berzikir, mengingat kepada Allah. Yang dimana dikatakan oleh Sayyidina Wahab bin Munabbih, tatkala orang di waktu bulan Rajab mengamalkan salah satu zikir ini, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, tatkala orang tersebut mengamalkan zikir tersebut di waktu subuh dan maghrib, niscaya tubuhnya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Subhanallah. Jadi jangan pernah Buku Hanpian sia-siakan. Kita tidak tahu dengan umur apakah kita, ya mungkin kita di bulan Rajab ini sehat, apakah kita bisa bertemu di bulan Sa'ban? Ya mungkin kita sampai di bulan Sa'ban sehat, apakah kita akan bertemu di bulan suci Ramadan? Bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang penuh ampunan, apakah kita akan bertemu di bulan suci Ramadan? Jadi kerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Baca Qur'annya. Jangan baca Qur'an hanya 1 tahun 1 kali. Di bulan Ramadan baru baca Qur'an. Setelah habis bulan Ramadan, Qur'an tersebut disimpan di atas lemari sehingga menjadi sarang laba-laba. Yalah. Sudah masuk bulan Ramadan, dicari mana anak Quran ayah tuh, anak bilang ini. Orang tua yang menyimpan di mana, anak yang ditanya. Jadi tidak hanya membaca Al-Quran hanya di bulan suci Ramadan. Di bulan lain mari kita baca Al-Quran agar kita selamat dunia akhirat. Mungkin sampai sini kira-kira jelas sama tidak? Jelas sama tidak, Bu? Soalnya ulun ini sebenarnya kurang fit, kurang sehat. Tadi habis terapi, alhamdulillah. Apa kata orang sini yang mengeluarkan keringat ini? Nah, keluar dari dalam ruangan yang panas itu ulun kayak ngambang mau pingsan, tapi alhamdulillah ulun kuatkan, ulun paksakan untuk memenuhi undangan dari panitia. Yang dimana besok ulun langsung pulang lanjut ke Banjarmasin. Sampai di Banjarmasin sore, malamnya langsung acara.
Malam acara, besoknya acara lagi. Habis itu lanjut lagi ke daerah Tamban, perbatasan Banjar dan Kalimantan Tengah. Doakan ulun semoga sehat walafiat. Tetap Allah menangkan perjuangan ulun. Amin, amin ya rabbal alamin. Kira-kira dari awal sampai akhir yang ulun sampaikan jelas apa tidak? Jelas apa tidak, Bu? Biar kada usah dibuka panjang-panjang, biar hubungan pian tetap rindu pada ulun. Iyalah. Amun hendak mau undang kau aja insyaallah. Kalau ada umur yang panjang, Allah pasti akan mempertemukan kita. Setiap pertemuan tidak akan pernah adanya perpisahan. Iya, insya Allah kita akan dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum ulun tutup, ulun ingin memberi bubuhan pian hadiah. Mau atau tidak? Mau hadiah apa tidak? Ini ulun harap semuanya harus dihabiskan. Kalau kada habis uyuh, ulun besok membawanya di dalam pesawat. Apa tuh hadiahnya? Adalah ulun bacakan. Ini idadah zikir. Idadah zikir sekaligus dengan air. Nanti kalau ulun sampaikan pada malam hari ini, ulun ijazahkan jawab ke pintu. Apa begitu duit? Saya terima. Paham apa tidak? Ini amalannya pendek. Biar gak usah ulun bacakan, biar hubungan pian penasaran. Ulun bacakan faedahnya saja, fadilahnya. Tatkala hubungan pian membaca zikir tersebut di waktu pagi atau selesai sholat duha sebanyak 100 kali, itu pahalanya sama kita dengan berangkat umroh dan haji. Dan marilah seterusnya kita akan dimudahkan oleh Allah rezeki dunia maupun di akhirat, semuanya akan dikabul oleh Allah. Amin. Nah, yang dimana ijazah ini ulun dapatkan dari Habib Umar bin Hafid yang ada di Hadramaut. Ini ulun ijazahkan langsung ya. Paham apa tidak? Yang dimana ijazah tersebut ulun dapatkan dari Habib Umar bin Hafid. Pada malam hari ini ulun ijazahkan kepada hubungan pian semuanya. Nah, kalau paham tanpa ibu ini seberatannya. Tadi caranya paham apa tidak, Bu? Kalau tangan ulun begini, mobilku. Paham apa tidak? Yang dimana ijazah ini ulun dapatkan dari Habib Umar bin Hafid. Pada malam hari ini ulun ijazahkan kepada hubungan pian semuanya. Nah, kayak itu pintar tadi umur begayanya pula. Karena ibadah umur kan ada tukar di sini. Itu hadiahnya ijazah itu dengan air 10.000. 10.000 kesan apa? Biar 10.000. Yalah, menukar skincare ratusan ribu kawan. Jujur kan aku? Bapaknya juga ya. Nukar rokok 30.000, 40.000 kawan. Nukar ini nah, hadiahkan. Tatkala hubungan pian menghadiahkan, memberikan di jalan Allah, Allah pasti akan melipat gandakan harta tersebut. Percaya apa tidak dengan pernyataan Allah? Percaya apa tidak? Amun kada percaya berkurang rukun iman hubungan pian. Jadi jujuran. Jadi ulun harap semuanya dihabisi. Itu ada di depan. Ijazah sekaligus air. Jadi kadang usah minta lagi air dengan ulun, tukar di ruang. Langsung kasih hadiah 10.000 hadiah. Yalah. Jadi kadang ulun kada menerima doa lagi di luar banyak sudah. Setiap acara nanti minta baju. Banyak di luar tuh ada juga nih. Itu sudah ulun khususin. Yalah, paham apa tidak Pak? Nah, jadi ditukarilah. Ulun harap yang rezekinya banyak tolong dihabiskan.
Karena besok ulun sudah tidak ada di sini, insyaallah kalau umur panjang sehat walafiat kita akan bertemu lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ulun tatkala ada salah kata, salah tingkah laku ulun yang tidak berkenan di hati bubuhan pian, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kurang lebihnya ulun minta maaf, minta ridha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.